Tiap kali mendengar kata Ancol, saya selalu teringat akan kejadian horor yang pernah saya alami 3 tahun lalu. Saat itu, saya tengah menghadiri acara di kawasan Ancol, tepatnya di Eco Park. Namanya juga mempersiapkan acara besar. Pastinya banyak waktu tersita dan tidak jarang saya harus pulang larut malam sampai subuh. Ibaratnya belum boleh pulang kalau semuanya belum beres. Situasi malam itu sangat sepi dan dingin. Saya dan teman saya, Dodo, berdiri resah di depan gedung convention menahan lapar. Setelah lama melawan rasa takut untuk berkeliaran di area Ancol, pada tengah malam, kami memutuskan untuk bergerak cari makanan. Berhubung sudah larut malam, ya pilihannya hanya bisa makan di salah satu restoran fast food. Tanpa pikir panjang, kami berdua berangkat. Dodo bawa mobil dan saya duduk di sampingnya sambil membalas email dan WhatsApp sehingga tidak terlalu memperhatikan kondisi sekeliling. Tapi yang saya ingat, memang saat itu kondisi sudah sangat sepi. Di dalam mobil, Dodo memutar lagu dengan volume kecil supaya tidak sepi, mungkin maksudnya. Ketika sampai di danau menuju kawasan pantai, seketika Dodo mengerem dan mengumpat. "Nyebrang lihat-lihat kali," teriak Dodo sambil sedikit menurunkan kaca jendelanya. "Loh, kenapa, Do?" Saya bertanya lantaran kaget. "Itu tuh, ada cewek nyebrang sembarangan." Saya mengikuti arah mata Dodo sampai ke seberang jalan. Saya sih nggak melihat apa-apa. Mungkin nggak kelihatan kali, pikir saya. Orang sepi begini, mana ada yang nyebrang sih, Do? Tanya saya ke Dodo. "Tahu tuh, cewek dari mana kali?" jawab Dodo kesal. Saya tidak ambil pusing dan memutuskan untuk lanjut asyik main handphone. Tidak lama setelah itu, mobil kita berhenti. "Apalagi sih?" pekik saya. "Mobilnya mogok cuy," katanya. Dodo kelihatannya agak nggak percaya. "Masa iya sih, mobil sehat-sehat saja kok bisa mogok?" "Kok bisa? Ini kan mobil baru," tanyaku. "Iya, gue juga heran nih. Padahal nggak ada masalah apa-apa di mobil," kata Dodo. Meski kita berdua sama-sama buta mesin, tapi kita tetap keluar, buka kap mobil, dan lihat-lihat mesin. Dari pandangan awam sih, tidak ada asap atau tanda-tanda ada yang bermasalah. Setelah mulai nyerah, sok tahu, kita memutuskan untuk menutup kap mobil dan mencari bantuan. Saat itu cukup sulit mencari bantuan, namun belum sempat berpikir lebih lanjut lagi. Ketika menutup kap mobil, kami berdua dikejutkan oleh sosok perempuan yang duduk di kursi tengah mobil. Perempuan itu berambut panjang terurai, memakai baju putih yang sudah lusuh dan agak kotor. Wajahnya tidak begitu jelas, tapi yang saya ingat, perempuan itu terus menatap ke arah kami, dan sesekali memberikan senyuman. Saya sendiri antara percaya dan tidak ketika melihat ada sosok perempuan itu. Dan seketika berpikir, jangan bilang kalau dia itu setan. Sumpah, saya lemas seketika. Lengan Dodo saya remas sekencang-kencangnya sampai dia teriak kesakitan. Setelah itu, Dodo lari ke arah pantai untuk minta tolong. Saya ikut di belakangnya.
Untung, saat itu ada seorang pria yang sedang duduk di pinggir pantai. Entah dia tukang parkir atau apa, kita lari ke arah dia. Begitu kami sampai, si Mas itu pun kaget melihat saya dan Dodo yang berlari ke arah dia. Dan dia sempat mau lari juga, sampai akhirnya Dodo teriak, Pak, tolongin kita, Pak." "Ya ampun, saya kira saya mau dirampok," kata si Mas sambil mengelus dadanya. "Ya kali, Mas, kita mau ngerampok," kata Dodo sedikit kesal. "Memang ada apa lari-lari jam segini?" tanyanya. Sambil ngos-ngosan, kami pun cerita tentang mobil kami yang mogok dan ada perempuan aneh di dalam mobil. Si Mas ini langsung mengajak saya dan Dodo kembali ke arah mobil. "Ayo Mas, kita lihat saja ke mobilnya Mas," kata si Mas sambil berdiri. Saya dan Dodo saling melirik. "Ah, serius Mas?" "Enggak Mas, saya ngeri." "Gak apa-apa Mas, udah biasa," jawabnya sambil melengos jalan. Saya dan Dodo agak bingung dengan jawabannya. Tapi memang Mas ini kelihatannya orang berani. Pas sampai di mobil, si perempuan itu sudah hilang. Tanpa banyak omong, si Mas itu menyuruh Dodo untuk starter mobil dan ajaibnya nyala. Singkat cerita, kami langsung berterima kasih sama si Mas itu, dan dia berpesan, katanya, kalau nemu yang aneh-aneh di jalan, klakson saja 3 kali. Anggap sebagai izin lewat, soalnya kawasan ini juga dulunya tempat tinggal mereka. Saya iseng nyeletuk. "Itu yang namanya si manis jembatan Ancol itu bukan?" Si Mas hanya ketawa dan bilang, "Bisa iya dan bisa tidak. Katanya sih, di sana tidak hanya ada si manis jembatan Ancol saja. Ada banyak banget, tapi mungkin yang terkenal hanya sosok si manis. Dulu Ancol itu cuma hutan dan rawa Mas. Hanya ditinggali segelintir orang saja. Makanya dibilang tempat jin buang anak. Saling menghormati saja Mas." "Saling menghormati aja sama penunggu sini," kata dia. Saya dan Dodo meyakinkan diri untuk melanjutkan perjalanan. "Udah bismillah aja," kata Dodo ketika kami berdua hendak masuk ke dalam mobil. Sebelum jalan, Dodo berkata, "Kalau perkataan saya menyinggung, tolong dimaafkan. Saya tidak bermaksud mengganggu." Selesai berucap, Dodo menyalakan mobil dan kami berjalan pelan-pelan. Tak lama setelah itu, mobil melaju. Tengkuk saya langsung terasa hangat, seperti ada yang menyentuh. Saya melirik ke area tengah, tidak nampak siapa-siapa di selana. Tidak nampak siapa-siapa di belakang. Walau begitu, saya merasa ada yang ikut menumpang sampai Dodo mengantar saya ke rumah menjelang subuh. Tidak selesai hanya sampai di situ. Tidak selesai hanya sampai di situ. Kengerian pun berlanjut sampai saya tiba di rumah. Begitu sampai di rumah, saya merasa hawa tidak enak itu masih menguntit saya dari luar. Tengkuk saya berat dan secara berkala saya merasa ada aura hangat di area leher. Kali ini seakan-akan ada yang bernapas begitu dekat dengan leher saya. Lalu saya masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih.
Kemudian lanjut pergi ke dapur. Tapi anehnya, begitu saya kembali ke kamar, pintu kamar mandi sudah dalam keadaan terbuka dan lampunya menyala. Padahal, saya ingat betul kalau saya sudah mematikan lampu dan menutup pintu sebelum ke dapur. Ah, sudahlah. Daripada mikir yang tidak-tidak, saya memutuskan untuk tidur saja. Saya merebahkan badan di tempat tidur, namun belum sempat mata saya tertutup. Tiba-tiba, saya mencium wangi bunga. Tapi saya tidak hafal wangi bunga apa. Tapi benar-benar wangi sekali. Karena terlalu lelah, sampai saya tidak sanggup bangun untuk mencari tahu sumber wangi tersebut. Ketika saya tertidur dan bermimpi buruk, di dalam mimpi itu, saya melihat sosok perempuan memanggil-manggil nama saya dari kejauhan. Latar belakangnya tidak terlalu jelas, tapi tempat itu terasa asing buat saya. Saya berusaha untuk lari dari perempuan itu, tetapi dia tetap mendekat sampai kaki saya terasa berat, seakan seperti terhisap ke dalam tanah. Saya hanya bisa diam sambil berdoa di tengah-tengah degup jantung yang melaju tinggi. Perempuan itu memeluk saya dari belakang. Tubuhnya terasa dingin dan kaku. Saya menjerit sekencang-kencangnya hingga terbangun. Begitu bangun, tubuh saya tidak bisa digerakkan sama sekali. Saya terjebak antara sadar dan tidak sadar. Saya panik, takut, dan mencoba berdoa, tetapi sepertinya sia-sia. Meski saya merasa sudah berteriak minta tolong, tetapi tetap saja tidak ada yang kunjung masuk ke dalam kamar. Padahal kakak saya berada di kamar sebelah. Hal itu berlangsung cukup lama. Kondisi tambah buruk. Ada 2 tangan memegang kedua kaki saya. Rasanya dingin dan kasar. Makin lama cengkramannya, makin kencang. Dengan sekuat tenaga yang saya punya, saya mencoba menggerakkan kepala ke bawah untuk melihat siapa yang memegang kaki saya. Langsung terlihat nama si manis Jembatan Ancol. Dalam pikiran saya, jangan-jangan dia yang sedang memegang kaki saya. Keringat dingin dan rasa takut menyelimuti saya. Setelah memberanikan diri melihat, saya hanya bisa melihat samar-samar, tapi ada sebuah kepala berambut hitam panjang menempel di kedua kaki saya. Saya pun kaget dan semakin takut. Saya sudah mencoba meronta-ronta agar kaki saya lepas, namun nyatanya tidak ada gerakan apapun dari kaki ini. Seperti kaku. Sosok perempuan itu malah mentertawakan saya. Suara tawanya kencang, menggema, dan sangat menyeramkan. Di dalam hati, saya memohon sosok itu untuk melepaskan saya. Sesekali saya juga kembali berdoa meminta pertolongan. Lalu saya menangis, menjerit, dan kembali memohon sampai akhirnya sosok itu hilang dan saya mendapatkan kesadaran penuh. Tanpa pikir panjang, saya lari ke kamar kakak saya minta pertolongan. Dia yang lagi tertidur langsung seketika bangun. Dia kaget dengan apa yang terjadi kepada saya. Setelah rasa takut saya mereda, saya cerita apa yang terjadi. Kakak saya memeriksa kamar saya
untuk memastikan apa yang saya ceritakan. Setelah itu dia kembali dan bilang bahwa tidak ada apa-apa di kamar saya. Namun dia sempat mencium bau anyir. "Kamar lo bau anyir banget. Kayaknya ada yang ngikutin deh," kata kakak saya. "Kamar lo auranya nggak enak. Habis dari mana sih?" "Habis ada kerjaan di Ancol, Kak," jawab saya. Pantes. Fik. Berarti diikutin loh," kata kakak saya lagi. "Duh, gimana dong? Gue harus ngapain nih biar dia pergi?" Rasa takut saya kembali lagi. "Ya, banyak-banyak berdoa aja dan tidur aja di sini dulu," kata kakak saya sambil berbaring tidur kembali. Esok pagi menjelang siang, saya kaget begitu melihat banyak sekali pasir pantai berserakan di lantai dan spray kasur. Setahu saya, si manis jembatan Ancol itu sering nampak di area jembatan Ancol. Makanya dinamakan demikian. Tapi ini kok banyak pasir? Atau jangan-jangan yang mengikuti saya bukan si manis jembatan Ancol? Atau jangan-jangan ada makhluk lain yang lebih menyeramkan?